Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Siti Aulia Kusnadi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 7 kelas A di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, kali ini saya akan berbicara mengenai apa itu bencana. Berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001, bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Sedangkan berdasarkan WHO tahun 2002, bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tipologi bencana. Yang pertama ada bencana alam, kemudian bencana non-alam, lalu bencana sosial, dan yang terakhir bencana alam geologi, meteorologi, ekstraterestrial, epidemiologis, dan sosial. Namun saya akan membahas mengenai bencana alam saja. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sudah menjadi langganan di Indonesia. Karena Indonesia merupakan terletak di daerah yang tropis sehingga curah hujannya pun tinggi, maka ketika musim hujan sering terjadi banjir bandang dikarenakan curah hujan yang memang meningkat. Oke, kita lanjut ke pentingnya konseling pasca bencana. Nah, kita cari tahu dulu definisi dari konseling pasca bencana. Konseling pasca bencana adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, disebut konselor atau pembimbing, kepada individu yang mengalami korban bencana yang disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli berdasarkan pendekatan agama dan psikososial. Adapun bantuan tersebut berupa pencegahan, pemulihan, mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi mental masyarakat terkena korban bencana melalui pendekatan agama dan psikososial. Nah, itu dari definisi pentingnya melakukan konseling pasca bencana. Karena seperti yang kita tahu, apabila di suatu daerah terjadi bencana alam, itu akan terdapat korban. Nah, korban tersebut akan mengalami kerugian, baik itu kerugian secara fisik, kerugian secara materi, maupun dari mental itu sendiri. Maka dari itu, konseling pasca bencana sangat diperlukan agar apa? Agar mental dari korban bencana dapat pulih kembali, karena tidak menutup kemungkinan dalam setiap bencana itu akan ada trauma bagi korbannya gitu, entah itu trauma menjadi takut atau seperti apa gitu. Nah, konseling pasca bencana hadir untuk membantu para korban yang mengalami kendala dalam kesehatan mentalnya akibat dari trauma bencana, supaya dapat sehat kembali, pulih kembali mentalnya, dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya di kehidupan sehari-harinya dan dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik. Nah, mungkin itu pemaparan dari saya, dari mulai apa itu bencana, lalu membahas salah satu dari tipologi bencana juga, dan yang terakhir membahas mengenai pentingnya konseling pasca bencana. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.